Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 3 bagian 2 tentang santun. Kemarin kita sudah membahas tentang jujur. Hari ini kita membahas tentang santun. Selamat menyimak. Bab 3 mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Santun. Santun adalah perbuatan yang termasuk dari perilaku terpuji. Contoh santun seperti pada digambar, Salim apabila bertemu dengan guru ataupun orang tua ataupun orang yang lebih tua. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Dalam hadis Nabi disebutkan Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wal haya. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Allah menyukai orang yang memiliki sikap santun dan orang yang malu. Berbeda dengan yang memalu-malukan sendiri. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Baik dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, ataupun dengan tetangga. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Begitupun sebaliknya, apabila antar sesama pelajar diisi dengan ejekan, hinaan, maka suasananya bukan menjadi harmonis, melainkan menjadi pertengkaran. Selanjutnya, kepada orang tua di rumah kita juga harus bersikap santun. Kepada siapa saja kita harus bersikap santun, baik kepada yang lebih kecil ataupun yang lebih tua, baik di sekolah ataupun di rumah, di masyarakat. Sikap santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat, yaitu contohnya kepada tetangga dekat rumah ataupun yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 83. Jadi Allah telah mengingatkan untuk selalu menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Juga untuk selalu bersikap baik ataupun sopan santun kepada manusia. Dan laksanakan sholat juga menunaikan zakat. Jadi ingatlah untuk selalu bersikap sopan santun. Dan peristiwa perkelahian dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina yang menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman ataupun tidak tenang karena diisi dengan adanya pertengkaran.
yang diakibatkan dari ucapan atau perbuatan yang saling menghina. Dan santun itu memiliki manfaat. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Orang lain akan menyukai orang yang santun karena orang yang santun itu bisa dipercaya. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Karena biasanya orang yang santun itu lebih sukses daripada orang yang suka menghina. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah menyukai orang yang selalu bertutur kata lembut dan baik kepada manusia, ataupun saling mengasihi kepada manusia, ataupun orang tua, anak yatim, kerabat, dan teman sebaya. Itu adalah manfaat dari santun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.